Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan tentang CSS dan pada video kali ini kita akan membahas padding. Nah, padding ini bisa dibilang mirip-mirip dengan margin, yaitu sama-sama memberikan jarak pada sebuah elemen. Tapi bedanya kalau margin itu jaraknya itu dari elemen keluar elemen, padding berlaku memberi jarak dari elemen itu ke dalamnya. Gak usah berlama-lama, kita langsung ke codingnya aja supaya nggak bingung. Ini aku udah punya satu file .html, aku kasih nama padding HTML. Ini sebenarnya isinya aku copy paste dari margin.html aja sih, cuman bedanya marginnya udah aku hapus. Nah, aku hapus marginnya, jadi nggak ada margin lagi. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dibuka halaman padding.html, isinya kayak gini: div 1, div 2. Oke, teman-teman, aku udah ngebahas tentang margin di video sebelumnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang nonton video ini sebelum nonton video sebelumnya yaitu margin, boleh nonton margin dulu, karena di sini padding aku nggak ngebahas lagi dari awal-awal, soalnya mirip banget sama margin. Yang perbedaannya tadi yang aku sebut di depan. Oke, kita lihat struktur padding itu kayak begini. Padding sama ya, benar-benar mirip. Padding top 10 pixel, padding bottom 10 pixel, padding right 10 pixel, padding ini salah, padding right 10 pixel, padding left 10 pixel. Nah, kalau misalnya di refresh, save, refresh, nah dia sama, padding itu ngasih jarak kayak margin, tapi bedanya kalau margin kan berlaku untuk keluarnya kan, keluar dari keluar dari elemen kayak gini. Aku contohin aja di yang kedua. Oke, di sini aku copy paste dan padding aku ganti jadi margin. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, aku yang pertama ini pakai padding, yang kedua pakai margin. Refresh. Nah, begini hasilnya. Bisa lihat teman-teman sendiri, kalau margin itu dia ngasih jarak keluar dari elemen kita. Jadi kita punya elemen, nah keluarnya dikasih jarak 10 pixel, ke atasnya kasih jarak 10 pixel, 10 pixel, ke kanan kasih jarak 10 pixel, ke bawah 10 pixel. Nah, bedanya dengan padding, dia sama ngasih jarak 10 pixel tapi di dalam elemen itu sendiri. Jadi dia bukannya dorong keluar tapi malah narik ke dalam. Jadi lihat nih div 1-nya. Kalau bisa dilihat kan di sini kalau margin, tulisan div 2 ini nempel sama ini kan, batas background ini, batas kotak. Nah, kalau yang div 1 ini tulisannya malah jadi masuk ke bawah karena dia kedorong ke dalam karena padding. Ini langsung aja kita coba ganti 10 pixel jadi 20 pixel. Save, refresh. Nah, jadi nambah dia, makin ke dalam dia. Nah, jadi bisa disimpulin padding itu sama kayak margin, sama-sama ngasih jarak, tapi bedanya kalau margin keluar, padding ke dalam halaman elemen. Kalau margin itu keluar dari elemen, kalau padding ke dalam elemen tersebut jaraknya. Nih, ada jarak dari border ke tulisannya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, masalahnya nih, coba kita lihat, klik kanan, inspect. Kita kan udah ngasih nih, width-nya ini kan 200 pixel, height-nya 200 pixel. Kalau kita lihat ini, inspect, ada di sini, div kedua, mana div kedua? Nah, ini div kedua. Nah, kita bisa lihat ya, kayak mana ya? Ini di sebelah kiri ya teman-teman, lihat aja sebelah kiri ini ada tulisan div titik kedua 202 kali 202. Artinya kita punya lebar width-nya 200 dan ditambah dengan border 1 pixel.
tambah lagi 1 pixel, yaitu untuk apa, border atasnya sama border bawah. Jadi 200 tambah, untuk lebarnya 200 tambah 2, yang tingginya juga 200 tambah 2. Nah, beda dengan pertama padding. Kalau margin kayak begitu ya, tetap ukurannya jadi 202. Ini kita anggap dia itu nambah border yang ukurannya 1 pixel. Beda dengan yang pertama. Yang pertama ini kita pakai padding, ukurannya jadi, nah teman-teman bisa lihat nih div titik pertama tulisannya, div titik pertama 242 kali 242. Berubah kan aturan, kalau misalnya tetap dia akan sama 202 kali 202. Jadi kesimpulannya padding itu nambah lebar dari nambah ukuran dari elemen. Aturan normalnya 202 sama yang kayak di bawah ini 202 kali 202. Yang pertama malah nambah jadi 242 kali 242 karena ada padding. Nah, tentunya teman-teman nggak mau ini kan, misalnya teman-teman udah ngedesain bagus-bagus, posisinya udah bagus banget, ternyata pengen punya padding, tulisannya jadi agak ke tengah gitu, kayak begini. Misalnya aku mau ketengahin, aku butuh berapa ya, 100 pixel misalnya. Save, refresh. Nah, aku pengen tulisannya ke bawah, kok makin dikasih, iya sih benar, dikasih padding dia tulisannya makin ke tengah, tapi lebar dari elemennya juga nambah besar, jadi rusak, jadi rusak dong apa, style yang udah teman-teman bikin kan, desainnya jadi rusak. Nah, untuk ngetesin itu kita butuh yang namanya box sizing dengan nilai border box. Save dan refresh. Nah, jadi kita bisa lihat ukurannya tetap nih, div pertama 202 kali 202 sama kan, tetap, cuman tulisannya di ke tengah div, karena kita pakai padding begitu ya. Kita ganti, misalnya kita mau ketengahin jadi 50 pixel, cukup nggak? Oke, kurang 80. Nah, anggaplah udah di tengah ini. Nah, begini teman-teman jadinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tengahin tulisannya tanpa box sizing, aku komen dulu box sizingnya. Tujuan teman-teman mau ngetengahin tulisannya tanpa box sizing, nggak bisa jadi tambah besar juga. Ini tentunya ngerusak desain website teman-teman, jadi butuh box sizing supaya padding yang ditambah ke elemen itu nggak nambah ukuran dari elemen teman-teman. Terus sama juga padding juga sama kayak margin ya, punya apa saja, padding juga punya shorthand ya, sama 80 pixel. Save, refresh, sama. Terus kalau misalnya mau beda-beda juga sama, kayak benar-benar sama kayak margin. Save, refresh. Nah, begini hasilnya. Jadi benar-benar sama kayak margin, shorthandnya kayak begini juga. Bisa juga pakai persen. 10%. Save, refresh. Kalau persen kayaknya nggak bisa berlaku box sizing deh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai box sizing nggak bisa pakai persen, tapi harus pakai px. Refresh. Padding, iya. Oke, jadi begitu intinya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai border box harus nggak boleh pakai persen. Coba kita pakai cm, bisa nggak? Oke, cm juga nggak bisa, berarti cuman bisa pakai px. Kalau pt, oke, pt bisa, berarti nggak bisa cm, nggak bisa persen. Oke, begitulah teman-teman. Bisa disimpulin padding ini sama kayak margin, cuman bedanya kalau margin itu ngasih jaraknya keluar objek, padding ngasih jaraknya ke dalam objek. Jadi kalau misalnya padding itu bisa ngerubah ukuran dari elemen, untuk mencegah perubahan itu kita bisa pakai box sizing yang isinya border box.
Kayak begitu ya teman-teman, tentang padding nggak jauh beda dengan margin, perbedaannya di situ aja. Oke lah, kayaknya cukup video tentang padding ini. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.